Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Assalamualaikum, pagi ini sungguh indah. Bunga-bunga ini pun tersenyum lembut sekali. Kursi-kursi dan meja ini juga mengharapkan elusanku. Aduh, sungguh indah. Ada juga yang merindukanku meskipun aku bukanlah orang kaya. Tapi aku sangat senang bisa merasakan seperti orang kaya. Betapa tidak rindu di mana-mana. Pagi, matahari, embun, meja, kursi, sabun, sapu, air, dan lain-lain. Mereka rindu akan kehadiranku. Meskipun tak kaya harta, aku kaya kawan. Betul tidak? Jumlah orang merindukanku lebih banyak daripada yang merindukan kalian. Hahaha. Tak lain yang selalu mengharap kalian hadir selain pacar. Entahlah, aku bosan. Melihat kursi ini, aku jadi teringat apa yang diceritakan Madam. 25 tahun yang lalu, tepatnya ketika aku berada dalam kandungan ibu, ayahku meninggal dunia. Kata dokter, serangan jantung. Mungkin ayah terlalu capek menjaga ibu. 4 tahun kemudian, giliran ibu. Ibuku meninggal karena bermimpi dijemput ayah. Mimpi itu sangat indah, kata ibu. Sayang, aku tak bersamanya saat itu. Tinggal sendiri bukanlah hal yang menyenangkan bagi seorang bocah kecil. Untung saja tetangga sebelah baik budi. Aku dijadikannya anak sementara, hanya sementara. Setiap malam aku menangisi Hari, begitu juga dengan Hari. Aku tak tahu harus berbuat apa-apa. Maaf, aku harus menceritakan ini karena aku ingin kalian bisa lebih merindukan aku ketika aku juga akan dijemput ibu dan ayah dalam mimpi. Suatu malam, aku bermimpi menjadi seorang presiden. Dengan gagahnya, aku menaiki podium besar. Tanganku melambai-lambai ke arah rakyatku. Itu hanyalah mimpi saja. Saya tamat TK saja tidak, kok mau jadi presiden. Sungguh aneh mimpi ini. Aku tidak tamat TK karena melempar ibu guru dengan batu sampai berdarah. Tapi aku tidak sengaja, sumpah. Pada hari itu aku ingin melempar mangga yang ada di dekat kelasku. Ternyata bu guru lewat. Ya ampun, tak sanggup aku ceritakan lagi. Tiwas tak gondeli tenanan sayangku wes ora kurang jebule mong dadi pelampiasan. Ismail! Siap, Madam. Susah lagi kau menyanyi. Jelas sangat suaramu itu sangat jelek seperti kaleng terinjak kereta api. Berisik tahu. Madam. Aduh, Madam, kalau teringat dengan Madam. Rasanya orangnya baik, lucu, cantik, tapi kadang-kadang bawel. Seperti itu tadi menakutkan. Saya sudah lama menjadi pembantu di rumah ini. Rumah ini sudah saya anggap seperti rumah saya sendiri karena rumah asli saya sudah disapu pemerintah. Biasa pembersihan kota. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Ismail! Siap, Madam.
Nyanyi off. Hei, itu yang rapi ya. Saya tidak mau kawan-kawan saya nanti menertawakan keadaan rumah ini. Pokoknya saya tidak mau tahu, Mail. Kamu harus membersihkan rumah ini. Siap, Madam. Semua sudah dalam misi. Madam tak perlu khawatir. Jangankan kawan-kawan Madam, semua orang pasti akan memuji rumah ini. Bukankah seperti itu, Madam? Semua orang tahu kalau Madam Lestari ini orang paling kaya, paling cantik, dan paling baik. Dengan yakin, Madam Madam mencoba memang paling meyakinkan hebat. Saya Ismail, percaya itu. sedangkan Oh iya, Ismail Madam. hanya mengangguk Bolehkah saja. aku meminta sesuatu? Ah, sudahlah Ismail. Katakan apa yang kau perlukan. Cepat. Aku tidak punya waktu banyak. Sebentar lagi kawan-kawanku akan datang kemari. Saya tidak ingin kau meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai. Apa yang kau inginkan, Ismail? Begini. Tapi, Madam, Apa, Ismail? Cepat katakan. Jangan kau buat aku harus menunggu lama. Aku harus segera mempercantik diriku, rupaku ini, Ismail. Aduh, Ismail, seperti tidak mengenalku saja. Madam, maafkan saya. Begini, Madam, saya mau pinjam uang sedikit. Benar, Madam? Tidak banyak. Akan saya kembalikan nanti, Madam. Atau bisa saja Madam memotong dari gajiku bulan depan. Ismail, tidakkah kau melihat madamu ini? Orang kaya, Ismail. Orang kaya. Ngomong-ngomong, untuk apa uang itu? Madam, saya ingin mengajak Nining pergi ke bioskop. Nining pembantunya Ibu Dewi, kawan Madam. Walah, Ismail. Untuk itu, aku tidak akan meminjamkanmu uang. Sepeser pun tidak. Saya tidak akan mengizinkan kamu untuk meninggalkan Madam sendirian di rumah ini. Madam, saya hanya pergi sebentar saja. Tak akan lama. Saat kawan-kawan Madam sudah pulang, saya janji saya sudah di rumah, Madam. Ya sudahlah, yang penting kamu tidak mengecewakan Madam. Ismail keluar dengan rasa amat sangat gembira. Sedangkan Madam, ia agak sedikit merenung karena teringat akan masa lalu indah bersama Tuan. Madam bergegas menuju ke kamar. Ia ingin bersiap-siap karena sebentar lagi kawan-kawannya akan segera ke rumah. Assalamualaikum, Bang Ismail. Abang, Bang Ismail. Hai bidadariku dari kayangan, kedatanganmu sudah kucium saat kau masih berada jauh di sana. Lah abang ini, padahal biar kita nggak musuhan, makanya ngerayu. Basi tau bang. Tidak, Cinta, sungguh aku melihat cakrawala di dalam dirimu. Aku merasa hari ini sangat bahagia, sungguh menyenangkan bisa bertemu dengan pujaan hati. Bukankah begitu, Dek Nining Abang? Ya nggak bang, kita pergi nanti kita telat. Iya, sebentar. Madam, saya pergi sebentar ya. Iya, ingat janjimu. Siap, Madam. Memang ada janji apaan abang dengan madam? Madam disuruh beli nasi bebek, makanya kita tidak boleh pergi lama-lama, Dek. Ya sudahlah. Jangan marah, cintaku. Sungguh hati ini hancur jika melihat kamu murung. Nining dan Ismail keluar pentas menuju bioskop.
Aduh, pada kemana sih ibu-ibu ini? Udah jam segini belum ada yang pada nongol. Apa mungkin mereka lupa ya? Awas saja kalau mereka tidak datang ke rumahku hari ini. Tidak seperti biasanya. Mereka terlambat hari ini. Apalagi hari ini kita akan membahas masalah belanja perhiasan tahun baru. Aduh, mana gosip-gosip baru? Mulai pada hot Tak lagi lama nih. kemudian datanglah segerombolan ibu-ibu persatuan madam. Aduh madam, maaf ya, pasti sudah lama menunggu. Itu si Nining tadi pamitnya pergi belanja, tapi nggak pulang-pulang. Jadi terpaksa saya harus buatin minuman buat bapaknya anak-anak. Oh, si Nining. Iya. Mungkin dia pergi belanja ke bioskop. Kok jadi bahas masalah pembantu? Jadi tidak kita ngumpi hari ini. Jadi dong, masa sudah jauh-jauh datang hanya bahas masalah membantu? Perhiasan lah, itu yang paling penting. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Jadi, gimana ibu-ibu? Kita jadi ke Paris untuk beli perhiasan-perhiasan baru. Sudah lama nih tidak ke Perancis. Aduh, ngapain kita pergi ke Perancis? Memangnya mau beli parfum? Bukankah lebih baik pergi ke Milan? Lihat, ini loh perhiasan dari Milan. Benar, Bu. Di sana sangat bagus-bagus perhiasannya. Memang betul, saya pernah ke Milan. Bulan lalu saya dengan keluarga pergi belanja ke sana, sekalian berlibur. Itu Bu, tahu nggak nama toko perhiasan di sana? Toko itu adalah toko perhiasan terbesar yang berada di pusat kota Milan. Tempatnya sangat ramai, sejuk, banyak turis-turis selain orang Italian belanja perhiasan di sana. Ingat benar loh lokasinya, karena saya banyak mengambil foto bersama keluarga di sana. Oh, jangan-jangan Bu Ida beli perhiasan itu di sana juga ya? Ini hadiah dari saudara saya. Dia juga menceritakan bagaimana indahnya kota Milan pada saya waktu itu. Serentak perkumpulan madam tertawa terbahak-bahak dan mewakilkan Ibu Ida. Aduh, ibu-ibu, ngapain jauh-jauh ke Italia? Bukankah di toko Harun Gewelemi lebih bagus-bagus dan murah harganya? Kualitasnya juga tidak kalah dibanding dengan yang ada di luar negeri. Kalau memang mau, saya bisa mengantarkan ke sana. Atau memang kita bisa belanja langsung ke toko-toko perhiasan yang ada di Peunayang. Sangat banyak pilihannya. Ibu Dewi ini, sudahlah lupakan saja dulu masalah perhiasan. Oh iya, bagaimana nilai akhir anak Ibu Dewi? Anak saya mendapatkan nilai yang cukup bagus, makanya saya belikan mobil baru. Wah ibu, anak-anak kok dimanjakan. Anak saya si Rahmat, nilainya juga sangat bagus. Akan tetapi saya cukup memberinya satu laptop yang bagus untuk kepentingan kuliahnya. Kalau Ibu Ratna bagaimana? Itulah kami dari kota Milan, karena anak-anak saya semua mendapat nilai yang bagus. Makanya kami berlibur ke kota Milan. Kenapa minumannya tidak diminum? Apa mungkin tidak enak? Atau memang tidak haus? Bapak anak-anak hari ini diundang untuk menghadiri rapat investor di Jakarta. Biasa pengusaha kan sibuk-sibuk dikit. Aduh, suami sekarang berada di Arab Saudi membahas masalah tentang gejolak minyak tanah. Benar ibu-ibu, suami saya diundang OPEC loh. Itu bagian minyak dari negara-negara dunia. Kalau suami saya bulan ini ambil cuti karena masih kelelahan pulang dari kota Milan. Bukankah ada topik yang lebih menarik ketimbang harus menceritakan masalah keluarga? Saya ingin sekali dalam waktu dekat ini pergi ke luar negeri. Sebentar ya. Saya mau masuk ke dalam sebentar. Saya mau nelpon si Ismail. Sudah lama dia tidak kembali pulang juga.
Madam bergegas masuk ke dalam. Aneh sekali ya si madam akhir-akhir ini. Ketika kita bicara masalah keluarga, selalu mukanya menggelap. Sepertinya ada yang tidak enak pada pembicaraan kita. Mungkin madam sedang tidak ingin kita bahas masalah keluarga, atau Iya ya, aneh sekali sih madam. Asal kita bicara masalah anak dan suami, pasti dia akan mengalihkan pembicaraan. Apa mungkin kita yang salah bicara? Iya Pak, saya akan segera pulang. ada apa Bu Ratna? Saya ada janji dengan suami saya untuk menghadiri jamuan makan malam dengan besan saya. Itu loh, calon si Farel, kan minggu depan dia akan bertunangan dengan anak orang kawan kerja suami saya. Serentak persatuan Oh, kalau ibu-ibu begitu pun kita pulang meninggalkan sama-sama Madam saja. sendirian Saya di juga rumah. udah ada janji dengan Jeng Lasmi. Madam, kami harus segera pulang karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sambil keluar, Madam pun Kenapa berbicara. buru-buru? Bukankah kita belum selesai? Aduh, bukan begitu, madam. Masih ada urusan lain. Biasa, keluarga. Oh, begitu. Baiklah, kalau itu hati-hati di jalan ya. Iya. Ingat ya, minggu depan jadwalnya di rumah Bu Dewi. Siap. Aduh, madam. Kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Bang, seandainya engkau masih di sini, pasti hidup Lestari akan lebih indah dan lebih bersemangat. Mungkin Lestari yang salah telah membuatmu terlalu sibuk bekerja, sehingga engkau tak lagi memiliki waktu luang untuk kita berbagi cinta. Bang, aku merindukan kehadiran seorang anak. Hati ini terasa sepi, Bang. Sungguh sesak rasanya menjadi seorang istri, tapi tidak pernah lengkap karena tidak memiliki buah hati yang selalu kita dambakan dulu. Bang, ingatkah kau pada Lestari? Di sini, Lestari selalu menunggu kepulangan abang. Lestari tahu, mungkin itu mustahil terjadi. Akan tetapi, entah kenapa cinta ini yang selalu membuat Lestari selalu tegar menunggu kehadiran abang. Aku selalu sedih mendengar Ibu Ida yang terus-terusan membanggakan anak-anaknya. Ibu Dewi yang tidak henti-hentinya menceritakan tentang suaminya. Sedangkan Lestari pasti terdiam dan tercengang merindukan kehadiran abang. Apa harus Lestari yang menjemput abang ke Paris? Semenjak kepergian abang, Lestari mengambil Ismail. Dulu, Lestari ingin menjadikan dia sebagai anak Lestari. Namun, agar tidak dipermalukan oleh kawan-kawan Lestari menjadikan Ismail sebagai pembantu. Setidaknya, kehadiran Ismail bisa membunuh rinduku yang begitu sesak ini. Apa harus kukatakan sejujurnya pada Ismail, kalau sebenarnya telah menganggapnya sebagai anak kita? Bang, apa yang harus Lestari lakukan? Lestari sangat merasa kesepian. Seperti senja yang telah kita tunjuk sebagai tempat berteduh ketika rindu memburu. Seperti itulah kini Lestari. Lestari kini telah menjadi senja itu. Senja yang dulu pernah kita banggakan karena selalu menemani hari-hari kita. Tapi kini senja itu telah lelah.
lelah pada hari yang selalu enggan tersenyum Ismail cerah. tercengang melihat madamnya berkata seperti itu sambil menangis.